Pelaku mutilasi Uswatun tes kejiwaan, diduga indikasi psikopat. Diduga indikasi psikopat, tersangka pembunuhan dan mutilasi di Ngawi, Jawa Timur jalani tes kejiwaan Rohmat Tri Hartanto, 32, alias Antok, tersangka kasus mutilasi mayat wanita yang ditemukan dalam koper di Ngawi, menjalani tes kejiwaan. Kamis, tanggal 30 Januari tahun 2025. Tersangka Antok ditangkap penyidik Polda Jawa Timur, Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, atas dugaan membunuh Uswatun Hasanah, 29. Dalam proses penahanan, Polda Jawa Timur melakukan serangkaian pemeriksaan, termasuk tes kejiwaan. Kepala Subdit 3 Jatanras Polda Jawa Timur AKBP Arbaridi Jumhur mengonfirmasi bahwa pemeriksaan tersebut telah dilakukan. Kami melakukan tes psikologi terhadap tersangka Antok, kata Arbaridi Jumhur saat dikonfirmasi Kompas.com pada Kamis siang. Setelah hasil tes kejiwaan keluar, Polda Jawa Timur baru akan mengumumkan hasilnya ke publik secara transparan. Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur Kombes Farman menyatakan, tes kejiwaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah tersangka memiliki indikasi psikopat. Apakah psikopat atau tidak akan menjadi bahan pertimbangan bagi kami untuk melakukan pemeriksaan ke psikiater, kata Farman. Dalam perkembangan lain, beredar video di media sosial yang menunjukkan RTH diinterogasi tim penyidik Polda Jawa Timur. Di video tersebut terlihat, ekspresi tersangka tampak tenang dan santai saat menerima pertanyaan penyidik. Tersangka bahkan diduga menyanyikan penggalan lagu Sepia milik Sheila On 7 yang direkam secara live di TikTok. Motif dibalik tindakan kejiwaan RTH didalami polisi. Tersangka mengaku cemburu karena korban sering membawa laki-laki lain ke indekosnya. Selain itu, RTH juga merasa sakit hati dan kesal atas kalimat kasar yang pernah dilontarkan korban ke anak perempuannya. RTH kini disangkakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, serta pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP, dengan ancaman hukuman penjara maksimal seumur hidup. Keanehan pisau yang dipakai pelaku mutilasi Uswatun Hasanah, tak ditemukan jejak darah. Muncul keanehan dari pisau yang diakui pelaku untuk mutilasi jasad Uswatun Hasanah, 29, di Jawa Timur. Tim Lab 4 Polda Jawa Timur tidak menemukan jejak darah pada pisau yang dipakai pelaku Rohmat Tri Hartanto alias Antok, 33. Oleh karena itu, tim Lab 4 masih menyelidiki terkait kemungkinan Antok menggunakan senjata lain untuk memutilasi jasad wanita asal Kabupaten Blitar, Jawa Timur ini. Kabid Lab 4 Polda Jawa Timur Kombes Pol Marjoko mengatakan, pihaknya mengetahui tidak adanya jejak darah di pisau setelah melakukan identifikasi. Identifikasi tersebut dengan sampel darah yang diambil dari resapan di lantai kamar mandi melalui kasa. Pisau dengan sarung senjata tajam plastik warna hijau panjang sekitar 20 cm ini negatif darah, jelas Marjoko, Senin, tanggal 27 Januari tahun 2025, dikutip dari Kompas.com. Marjoko memastikan pisau itu negatif darah manusia. Menurut Marjoko, pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap kemungkinan Antok menggunakan senjata lain saat memutilasi jasad Uswatun. Polisi juga akan mendalami apakah pisau tersebut telah dicuci setelah dipakai untuk memutilasi. Jadi kami sudah berupaya memeriksa, mulai dari pisaunya, kemudian sarungnya. Tidak terdapat darah, namun itu diakui oleh pelaku dipakai untuk memutilasi, ungkap Marjoko. Yang jelas pada saat kami periksa, tidak terdapat darah, pungkas dia. Selain itu, pelaku Antok mengaku telah membeli pisau tersebut dalam perjalanan menuju hotel setelah mengambil koper di rumahnya di kawasan Desa Gombal, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung. Pisau itu dibeli Antok di sebuah minimarket, ditemani kerabatnya, MAM. Selama 3,5 jam Antok memutilasi jasad Uswatun menggunakan pisau itu di kamar mandi hotel. Dia memotong pakai pisau hijau. Dia memotong dari sendinya pakai pisau hijau kecil, kata Direskrimum Polda Jatim, Kombes Farman, Senin, dilansir tribunjatim.com. Terpisah, PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, menjelaskan Antok mengaku memiliki keahlian dalam memotong daging. Antok mengklaim dirinya hafal di bagian sendi mana saja daging harus dipotong. Hal itu yang kemudian dijadikan pedoman Antok saat memutilasi jasad Uswatun. Dia sudah saya interogasi. Dia cerita, saya sering motong kambing, saya tahu sendi-sendinya,
Saya paham karena sendi sama seperti manusia, ungkap Fauzi menirukan ucapan Antok. Senin, diketahui, selain Antok, kerabatnya yang berinisial MAM juga turut diamankan karena diduga membantu pelaku membuang jasad korban. Sebab, menurut rekaman CCTV hotel, MAM terlihat duduk di depan hotel saat Antok memasukkan koper merah berisi jasad Uswatun ke dalam mobil. Curhatan pelaku mutilasi Uswatun ke polisi, merasa dihantui korban. Tersangka mutilasi mayat yang jasadnya ditemukan dalam koper di Ngawi mengaku sempat curhat ke sahabatnya yang merupakan polisi. Curhatan itu disampaikan oleh tersangka Rohmat Tri Hartanto alias Antok setelah memutilasi Uswatun Hasanah. Antok membunuh Uswatun karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya. Selain itu, Antok juga kesal karena Uswatun Hasanah pernah mendoakan anaknya jadi PSK jika sudah besar. Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri. Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper, Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda. Antok juga mengaku sempat ingin kabur ke Taiwan namun urung ia lakukan. Ayah dua anak ini pun mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Meskipun kita lari dari masalah pasti tetap merasa dihantui, kata Antok saat diinterogasi penyidik dikutip dari live TikTok @hellboy_jatanraspolda, Selasa, tanggal 28 Januari tahun 2025. Jadi lebih baik pasrah, apa yang kita perbuat harus dipertanggungjawabkan, tambahnya. Menurut pengakuan Antok kepada penyidik, dirinya sempat bertemu dengan tim cacing api, Jatanras Polda Jatim. Sempat ketemu, lewat depan rumah, saya kan di rumah, Jumat malam, kata Antok santai. Usai membunuh Uswatun Hasanah, kata Antok, dirinya sempat bepergian ke beberapa tempat. Saya sempat ke Blitar, berhenti di pom istirahat, terus saya ke Ponorogo, terus pulang sebentar. Pulang jam 19 waktu Indonesia Barat, pukul 21 waktu Indonesia Barat keluar, lagi, tutur dia. Curhat ke polisi kepada penyidik, Antok juga mengaku sempat curhat kepada para sahabatnya usai menghabisi nyawa Uswatun Hasanah. Sempat curhat sama sahabat yang di polisi, kata Antok. Ia pun mengaku mendapat nasihat agar segera menyelesaikan masalahnya. Setelah curhat itu, katanya ya udah cepet urusin, biar clear, kata dia. Namun rupanya Antok tidak mengaku kepada sahabatnya itu kalau Uswatun Hasanah dimutilasi oleh dirinya. Dalam pemeriksaan polisi, Antok juga bahkan masih sempat makan dulu. Mohon izin dan saya sambil makan, kata Antok. Antok kemudian bercerita kalau saat penemuan mayat dalam koper, dirinya langsung pamitan dengan ibu, anak, dan istrinya. Itu saya pulang sebentar pamitan sama anak istri, dan, kata dia, anak istri kan di Pakel, sedangkan ibu di Sambi, lanjut dia. Ia juga sempat menemui ibunya terlebih dahulu sebelum ke anak dan istrinya. Saya ke Sambi dulu nemuin ibu, terus saya pulang ke rumah nemuin anak istri, ujarnya. Ibu kayaknya merasakan, feeling, katanya lagi. Kepada penyidik, Antok juga mengaku sempat ingin kabur ke luar negeri. Sebab Antok juga mengaku pernah bekerja di Taiwan selama 6 tahun. Sempat kepikiran, kabur ke Taiwan, tandasnya. Terlihat santai saat pemeriksaan, Antok tak kuasa menahan tangis saat menceritakan soal anak-anaknya. Hal itu diungkap oleh Kasubdit 2 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKBP Arbaridi Jumhur. Dia selalu menangis jika kami menyebutkan tentang anak-anaknya, kata dia.